Kasus dua warga Jember yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja mendapat perhatian serius dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Disnaker berkoordinasi vertikal untuk memulangkan dua warga Jember tersebut. Kasus yang menimpa Balkis Safira Nur Firdausi, 23 tahun dan Torik Wahid Ismail, 27 tahun, kakak beradik warga perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Jember, yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja, mendapat perhatian yang serius dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember. Menurut keterangan orang tua, keduanya saat ini masih berada di negara tersebut dan meminta perlindungan hukum dari KBRI setempat. Setelah mendapat perlakuan buruk dan sejumlah ancaman dari pihak perusahaan, sang ibu menceritakan ancaman tersebut bahkan sempat terekam di story pesan WhatsApp yang bernada akan dibunuh jika sampai bercerita tentang perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang mendengar hal tersebut langsung meminta keterangan lebih lanjut kepada orang tua. Setelah mendapat cukup data-data dan sejumlah bukti, Disnaker Jember berkoordinasi vertikal ke Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Banyuwangi untuk usaha pemulangan keduanya. Hal tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak yang berwenang seperti Bupati Jember dan Disnaker Trans Jawa Timur. Kepala Disnaker Jember, Supri Handoko, meminta orang tua untuk tetap tenang mengingat proses pemulangan harus melalui prosedur. Itu semuanya sudah oke, saya kira nggak ada kendala, mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya juga semua bisa tenang karena tidak bisa kita memulangkan PMI apalagi bermasalah itu dengan tiba-tiba, pasti prosedur harus kita lalui seperti itu. Sama sekali tidak ada goresan atau registrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sehingga bisa dipastikan bahwa mereka berangkat adalah tidak prosedural. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Harapan kami bahwa setiap yang mau keluar negeri pastikan berangkat secara prosedural, pastikan memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, bersertifikat BNSP, kemudian ada job pekerjaan, jangan spekulasi, dan kelengkapan persyaratan harus semua dipenuhi dengan lengkap sehingga tidak menjadi pendatang haram di negara orang, maka akan berjuang sebagai pekerja migran yang terhormat di negara lain. Sebelumnya keduanya berangkat melalui jalur non-prosedural atau ilegal. Rentetan kasus serupa diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur yang prosedural dan memiliki standar kompetensi yang ditentukan. Lutfi Kurohman, JTV.